Oke, ini adalah video khusus untuk ngebahas iPhone SE ya. Kita sedikit berpanjang-panjang ria dulu, bercakap ria dulu. iPhone SE paling mentok adalah iPhone SE 2022 alias SE Gen 3. Nah, kalau kita lihat dari bentukan SE itu gen pertama dengan gen ketiga itu tidak jauh berbeda sekali. Desainnya itu kayak gitu-gitu aja, mulai dari 5S ke 6 ke 7 ke 8 ke 8. Habis itu nggak ada updatean lagi. Jadi skip ganti model 2 generasi. Di Gen 2, Gen 3, basicnya dari iPhone 8, iPhone 8 lagi. Nah, kalau kita sedikit flashback untuk perbandingan ya, SE Gen pertama sama SE yang paling mentok saat ini bisa kita beli, dimensinya sangat beda sekali. SE Gen pertama itu 4 inci, SE Gen ketiga yang paling mentok saat ini 4,7 inci. Jadi lumayan jauh banget bedanya. Untuk chipset, SE Gen pertama A9, yang paling mentok saat ini iPhone SE yang bisa lo beli A15. Perbedaannya kayak gimana kalau dipakai? Iya, jauh banget lah intinya. Nah, sekarang ada berita rumor-rumoran cuy, ya kan? iPhone SE 4 meluncur minggu depan cuy. Anzai, anzai, anzai. Apakah rumor ini benar? Kalau gua bisa bilang mungkin benar. Mungkin benar ya. Sekarang gua udah ada embel-embel mungkin. Kalau sebelum tahun 2025 gue bilang, ah lah, apa sih? Kalau sekarang udah ada embel-embel mungkin. Tapi kalau kita lihat dari website resminya Apple Kerouac, ini belum ada nih. Ini gue pilih menu si SE dan paling mentoknya masih Gen 3 alias iPhone SE 2022 saat ini. Dengan model 4,7 incinya yang masih ada home buttonnya dengan basic dari iPhone 8 ini. Jujur, gue kecewa sekali untuk masalah iPhone SE ini karena gue jadi nggak upgrade ya. Karena gue kalau pakai iPhone SE Gen 2 itu udah pernah pakai hampir setengah tahun. Dan gue beli iPhone SE Gen ketiga juga belakangan banget karena mager banget, kayak males banget gitu perbedaannya ya kan. Jadi ya udah ke skip-skip sama gue. Dan sampai saat ini jujur ya, kalau lu nanya ke gue apakah gue sudi untuk pakai iPhone SE Gen 3, iya di tahun 2025 gue udah agak sedikit sudi gitu. Tapi di tahun 2024 ya, pertengahan 2024 ya, itu kayak anjir, harganya gitu loh cuy ya. Lu spend duit yang di atas 5 juta 7 juta ya waktu awal gue mau beli itu ya, tahun 2024 awal kalau nggak salah. Kayak apa yang diincar dari handphone seharga motor bekas ini dengan model home button gini dengan baterai yang sangat kecil ini. Makanya skip sama gue. Kagak ada faedahnya, kagak ada nilai berliannya di sebuah iPhone SE ini. Oke, kita nggak usah ke yang gede-gede dulu deh. Gue berharap bentuk SE itu kayak berubah gitu, kayak setidaknya ngotak gitu ya kan, boxy-boxy gitu ngikutin gen-gen iPhone 12 ya kan. Tapi saat ini iPhone SE paling mentok itu masih cembung-cembung cekung bawaan dari nenek moyang leluhurnya iPhone 6 dan iPhone 7. Nah, sekarang gue berharap kalaupun gak bisa boxy minimal skip ke Pony deh ya. Ke Pony. Tapi gue cek di GSM Arena ini udah ada nih speknya nih, iPhone SE 2025 alias iPhone SE Gen 4 cuy. Bentukannya ini benar-benar mirip kayak iPhone 13 biasa dan iPhone 14 biasa. Statusnya masih rumor ya di GSM Arena. Gue biasa ngecek handphone speknya di Kimobil atau GSM Arena. Nah, kalau gue bandingin paling mirip sama apa? Paling mirip sama iPhone 14. Plek ketiplek plek 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 ya. iPhone SE Gen 4 dengan iPhone 14. Plek ketiplek. Di sini lo bisa lihat poninya. Dan gambar di GSM Arena ini pakai dual lensa yang di mana ada lensa lebarnya. Tapi kita coba lihat dulu. Kita cek dulu. Untuk displaynya ini benar-benar sama ya. 1170 kali 2532 sama ya. Sama. PPI-nya juga sama, beda tipis PPI-nya dia lebih rendah bahkan si S ini. Gue nggak tahu ya ini benar apa tidak, namanya masih rumor. Tapi kalau kita lihat dari dimensinya benar-benar sama persis. Dan untuk protection glass-nya ceramic shield glass ya kan. Dan ukurannya sama-sama di 6,1 inci. Screen to body ratio-nya ini nggak ada detailnya ya, bisa jadi lebih tipis, bisa jadi. Nah, untuk kamera kita lihat ya,
Ini kemungkinan ya si GSM Arena ini masih ngasih gambar tuh gambar ambil boleh nyomot aja, gambar iPhone 14. Karena di sini gue besar kemungkinan SE ini pakai satu lensa cuy. Nanti gue kasih lihat deh gambar-gambar SE-nya yang beredar. Ini karena keterangan ultra wide tidak ada di sini. Gue nggak tahu belum diinput, belum dimasukin atau tidak ya. Tapi semoga aja. Ya semoga aja ada lensa lebar, kalau nggak ada juga tetap keren sih. Ya single lens gitu ya kan. Jadi kalau lo mau yang kameranya ada 2 biji, lo bisa ambil yang line up non pro-nya. Kalau mau 1 biji, ambil SE ya kan. Oke, kalau keluh kesah yang udah gue kasih tahu ke lo semua, gue yakin deh bentuk SE itu jauh dari kata kayak iPhone 8 lagi, udah pasti. Dengan dimensi layarnya di atas 6 inci, nggak ada HP yang muat masuk ke sini ya. Yang masuk ke model home button kayak gini. Even sampai ke varian 8 Plus juga nggak masuk cuy. 6 inci boy. Dan kalau ngomongin soal kamera, jelas pasti berbeda sekali. Cuman yang udah-udah ya iPhone SE Gen 2, iPhone SE Gen 3 kamera depannya jelek banget. Kayak nggak ada upgrade. Emang nggak ada upgrade. Dan ini pun terjadi ya di iPhone SE Gen 4 ini. Jadi kalau gue bandingkan dengan spek dari iPhone 14, kamera depannya ini sama persis. Jadi kayak lu udah pakai iPhone 14 saat ini dan lu pengen upgrade kamera, tapi kamera depan dan lu pilih iPhone SE, kayak kagak upgrade. Oke, sekarang gue coba baca artikel ya. Apple disebut tengah mempersiapkan peluncuran iPhone SE generasi keempat alias iPhone SE 4 dalam waktu dekat. Menurut laporan Bloomberg, suksesor iPhone SE 3 tersebut diduga kuat akan meluncur pekan depan alias di minggu kedua Februari. Ya, iPhone SE 4 nih salah ketik nih, Februari 2025. Iya, bentar lagi cuy. Artinya iPhone SE 2025 kemungkinan akan meluncur pada 14 Februari 2025. Bertepatan dengan perayaan Hari Valentine di sejumlah negara. Is bullshit day. Setelah dirilis, perangkat ini konon akan langsung bisa dipesan, sementara itu periode pengiriman dan penjualan perdananya disebut akan berlangsung pada akhir Februari 2025. Nah, itu beritanya kalau gua kasih lihat gambarnya. Nah, banyak yang beredar tuh iPhone SE Gen 4 tuh bentukannya kayak gini cuy. Dia belum pakai Dynamic Island, masih pakai Pony, tapi Pony Gen terbaru yang poninya tipis dan lensanya tuh sebiji. Kalau dari belakang dari jauh sekilas kayak iPhone XR, tapi kalau dari dekat dia udah ngebox sih gitu bentukannya, jadi nano-nano bentukannya ya fresh. Nah ini yang gue suka nih. Jadi kita tuh sebagai pelanggan nih, sebagai calon pembeli kayak seger gitu ngeliat ya. Nah ini gambar-gambar render-render yang beredar, lensa single seperti ini terlalu nonjol anjir. Tapi bagus lah, berarti modulnya gede ya kan. Dan ada desain yang kedua, dia tuh pakai Dynamic Island ya, single lens tapi model lensanya itu ala-ala iPhone 16 series ya kan, tapi lensa cuma satu dan ada Dynamic Islandnya. Kalau dari depan sekilas kayak lu lagi pakai iPhone 15 biasa, tapi kalau dari belakang kayak pakai iPhone 16 yang disunat kamera cuma satu. Jadi ada dua kubu desain nih. Kira-kira menurut lu ya iPhone SE yang bakal bener-bener hadir desainnya model kayak gimana nih?